Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang beranggotaan saya sendiri, Gus Siva, dan rekan saya Fatika Nur Aini, Nur Syafia, Anissa Nur Fadrianti, dan Iva Farida. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang penelitian, yaitu penelitian eksperimen, penelitian korelasi, dan penelitian survei. Nah, langsung saja. Yang pertama ada penelitian eksperimen. Ini menurut Hadi 1985, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Nah, ada juga yang mengungkapkan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Beberapa karakteristik dari penelitian eksperimen antara lain variabel bebas yang dimanipulasi. Ini tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Nah, ada juga variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Ini merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel tersebut. Nah, yang terakhir ada observasi langsung oleh peneliti, yaitu untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara dua grup. Selanjutnya ada tujuan penelitian eksperimen. Nah, tujuan umum penelitian ini yaitu untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Syarat penelitian eksperimen diantaranya yaitu peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan sebuah penelitian. Kedua, ada penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama juga. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi, mengubah, mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan apa yang akan dikehendakinya. Terakhir ada diperlukan kelompok pembanding selain kelompok yang diberi perlakuan. Selanjutnya proses penelitian eksperimen. Pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Keempat, pemilihan desain penelitian. Selanjutnya eksekusi prosedur, melakukan analisis data, dan yang terakhir memformulasikan kesimpulan. Mungkin sampai ini yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatika. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai bentuk penelitian eksperimen. Bentuk penelitian eksperimen ada 4, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, factorial eksperimental, dan quasi-eksperimental. Pre-eksperimental disebut sebagai pre-eksperimen karena desain ini belum merupakan desain yang sungguh-sungguh, jadi masih berupa rencana saja. Kemudian true eksperimental disebut true eksperimen karena dalam desain ini meneliti dapat mengontrol semua variabel baik luar maupun variabel lainnya sehingga mempengaruhi jalannya eksperimen. Kemudian ada faktorial eksperimental, modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Dan yang terakhir adalah quasi eksperimental,
disebut juga sebagai eksperimen pura-pura. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Selanjutnya adalah penelitian korelasi. Penelitian korelasi atau korelasional merupakan suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk memengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat memanipulasi variabel. Apa sih tujuan dari penelitian korelasi? Nah, penelitian korelasi ini bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain. Apa saja karakteristik penelitian korelasi? Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, menginginkan variabel diukur secara intensif dalam setting, itu di lingkungan yang nyata. Dan yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Selanjutnya adalah langkah penelitian korelasi. Langkahnya itu ada 4. Yang pertama, dilakukan identifikasi masalah. Setelah itu, menyusun kerangka teori dan menyajikan hipotesis. Kemudian mengembangkan instrumen dan tahapan terakhir yaitu menganalisis data. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Nur Sofia. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai penelitian survei. Penelitian survei merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan informasi mengenai karakteristik, tindakan, pendapat dari sekelompok responden yang representatif yang dianggap sebagai populasi. Penelitian survei merupakan salah satu alat pengukuran yang paling penting yang banyak diterapkan dalam penelitian sosial. Jadi tujuan dari penelitian survei ini yaitu untuk mengetahui gambaran umum mengenai karakteristik dari populasi. Jadi penelitian ini itu sering digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berbentuk opini dari beberapa jumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. Ada beberapa karakteristik penelitian survei, yaitu yang pertama ada informasi itu dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu. Kemudian yang kedua itu ada informasi yang dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan, baik itu bentuknya tertulis maupun lisan dari suatu populasi. Kemudian yang ketiga, informasi itu diperoleh dari beberapa sampel, namun bukan dari populasi. Jadi di dalam penelitian survei ini terdapat beberapa kategori, yaitu yang pertama, survei sekali waktu. Dalam survei sekali waktu itu data hanya dikumpulkan untuk waktu tertentu saja. Kemudian yang kedua ada survei rentang waktu. Jadi survei dalam penelitian ini dilakukan berulang-ulang. Kemudian ada survei tracking atau tren. Nah, survei ini dilakukan pada populasi yang sama. Kemudian yang keempat ada survei panel. Nah, survei ini dilakukan terhadap beberapa sampel yang sama. Kemudian yang terakhir ada cohort, dilakukan pada sekelompok populasi yang spesifik. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian survei. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dalam penelitian survei ini, kita harus menentukan masalah penelitian. Setelah kita menentukan masalah penelitian, kemudian kita harus membuat bagaimana bentuk desain survei tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus mengembangkan instrumen survei. Yang keempat, kita harus menentukan sampel. Jadi sampelnya itu diambil dari kalangan apa. Kemudian yang kelima, kita melakukan pretest. Yang keenam, kemudian mengumpulkan data. Yang ketujuh, memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan. Kemudian yang kedelapan, mengkode data. Yang kesembilan ada entry. Kemudian yang ke-10 pengolahan dan analisis data. Yang ke-11 interpretasi data. Jadi interpretasi data itu bisa dalam bentuk angka, diagram, grafik ataupun lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita membuat kesimpulan serta rekomendasi jenis alat-alat survei, kuesioner, skala, dan tes. Di sini ada kata-kata dari Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu,
maka kamu itu harus terus bergerak maju. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.